menahan ego. Misalnya kita disiplin mulai dari kita membuat contoh, aku kasih contoh kalau misalnya kita setiap mau melakukan kegiatan di pagi hari, kalau untuk aku biasanya aku bikin schedule nih, misalnya schedule aku udah ada dari bulan lalu. Berarti aku akan tulis runut tanggal-tanggal berapanya dan sisanya lebih fleksibel. Aku tiap paginya nih, misalnya kita buat yang muslim yang kita bangun jam 5, oke, kita set alarm jam 5, next mau lanjut tidur lagi juga nggak apa-apa, tapi kita, oh boleh mungkin slide-nya di next, ya. Terus kita bisa lanjut lagi kegiatan bangun lagi jam 7 atau jam 8, mungkin yang pekerjaannya juga freelance atau mungkin yang tetap bekerja, mungkin harus bangun jam 7, it's okay. Kita bekerja, lakukan aktivitas yang memang sudah ada, lalu kita tuh dalam satu waktu punya 24 jam. Nggak mungkin kita bilang, aduh aku nggak punya waktu nih, nggak kayak gitu. Sebenarnya waktu tuh ada, memang kita sendiri yang mungkin ya kasarnya kita bilang males lah ya gitu. Jadi mengapa kayak konsisten itu penting, yaitu tadi kayak untuk melatih disiplinnya diri kita. Selanjutnya sadar akan tanggung jawab. Nah di sini ketika memilih sesuatu bentuk citra yang kita pilih, kita pasti memiliki tanggung jawab dengan cara berusaha mewujudkannya. Aku kasih contoh aja lagi, mungkin di keseharian, mau nggak? Lebih mudahnya, misalnya nih, kalian mungkin sudah membangun atau sedang membangun atau sudah punya citra diri yang ingin kalian capai. Otomatis kalian sadar betul atas tanggung jawab yang ingin kalian bentuk di situ. Misalnya, teman-teman ini ada di bidang kayak desain kreatif atau yang basic sekolahnya di kafe, otomatis biasanya nih ya, kalau yang aku lihat punya Instagram sendiri dan upload-uploadnya tentang desain-desain atau kayak gimana dengan hashtag-hashtag. Itu udah, itu bagus, itu adalah berarti kalian tahu tanggung jawab kalau kalian harus ngebangun itu tanpa ngeliat, maksudnya orang lain ngomong, mendingan kamu yang ini deh, mendingan kamu yang itu. Nah ini berkesinambungan dengan poin aku yang terakhir, mental yang kuat. Jadi pribadi yang konsisten itu akan membentuk mental yang kuat, apapun yang dikatakan orang lain, jangan selalu diterima mentah-mentah. Dan pokoknya apapun yang kamu lakukan, kamu harus pede. Jangan biarkan orang lain itu nguasain diri kamu. Nggak apa-apa misalnya ada kritik, nggak apa-apa, ada saran juga nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa selalu terima itu mentah-mentah. Maksudnya yang tahu diri kamu adalah dirimu sendiri. Jadi jangan, maksudnya orang tuh sepenuhnya bisa ngendalin kamu, bisa nguasain diri kamu tuh, jangan kayak gitu. Mungkin iya udah didengerin aja, tapi maksudnya kalau misalnya kalian punya goals, kalian punya tujuan kalian sendiri, ya udah tetap on track aja. Gimana teman-teman, jangan pada ngantuk ya. Udah kayak kuliah nih ya. Oke. Kayaknya ini aku akan cepat materinya. Kita mungkin banyak bincang-bincangnya di akhir sesi ya. Oke, aku lanjutin aja. Oh, nah di slide yang ini, coba aku cek nih. Covernya ke-mute. Oh iya, sorry. Ya maaf. Ke sebelumnya. Yang mengapa konsisten itu. Nah ini. Dari tadi kalian pasti lihat ini tuh ada fotonya Nancy Judge ya. Kalian sadar kan ini Nancy Judge? Sadar? Boleh di-unmute semuanya? Mau denger? Tahu Kak, tahu banget. Oke. Notice banget dari tadi. Oke, jadi aku kasih contoh Nancy Judge ini karena dia adalah pribadi yang sangat amat konsisten ya di mata aku, karena dia juga udah ngerintis menjadi seorang YouTuber itu dari tahun 2013. Ada lagi contoh yang lainnya, Skinny Indonesian 24 ya, ada 2 personil itu aku lupa namanya. Nancy Judge ini berawal ngupload video dari 2013. Nah, dia adalah contoh yang sangat konsisten walaupun dia ngisi kontennya tentang jalan-jalan, ada ada challenge dan yang lainnya. Tapi dia konsisten satu. Apa tuh? Tetap upload video apapun yang terjadi. Maksudnya mau viewersnya kayak gimana, tapi dia tetap konsisten dan dia gali. Maksudnya
target orang-orang melihat konten aku sukanya yang mana ya, sukanya yang mana ya. Nah, mulai dia selalu upload tentang, kita tahu dia selalu upload tentang konspirasi dan juga horor ya, cerita-cerita horor yang creepy-creepy kayak gitu kan. Nah, ini bisa kalian jadiin contoh, maksudnya juga mungkin Nessie Just sekarang juga nggak nyangka dia bisa sebesar ini, terus kita tanpa cantumin namanya aja, kita juga tahu ini sosok siapa. Oh, ini Nessie Just yang dengan looknya yang gotik, dia selalu kasih konten tentang konspirasi dan juga horor kayak gitu. Nah, next slide. Kunci menjadi orang konsisten itu satu, yaitu fokus. Di luaran sana mungkin banyak kuncinya, tapi dari aku sendiri aku nyampein cuma satu, yaitu fokus. Karena ya itu tadi, konsisten is a key, kalian sering dengar. Kalau misalnya kita nggak fokus sama apa yang kita mau capai, ya itu pasti kita akan banyak goyahnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa fleksibel ya. Pokoknya kita tuh selalu ingat tujuan yang mau kita raih tuh apa. Aku contohin sebagai diri aku sekarang ya, maksudnya dari aku lulus SMA itu sebenarnya aku mau masuk teater di ISI Jogja. Cuma orang tua pada saat itu nggak ngeberi izin karena mereka juga yang membiayai kuliah aku ya. Jadi ya udah aku nurut aja. Aku cari jurusan yang masih relate, masih berhubungan dengan seputar yang ngomong-ngomong kayak gitu, dan aku pilih komunikasi. Tapi aku ikut UKM-nya, ikut UKM teater ya pada saat itu. Jadi benar-benar waktu pas itu aku kuliah ngefokusin, nggak fokus sih sebenarnya kuliah aku tuh bener-bener bukan yang dominan pendidikan terus dominan kuliahnya enggak, tapi bener-bener 50-50 karena aku suka banget di bidang acting. Aku tetap fokus, aku ingin menjadi seorang aktris dan aku juga sekarang masih merintis ya. Aku tetap fokus sampai saat ini, aku juga nggak ngambil untuk menjadi seorang pegawai kantor. Even teman-teman di sini ada yang seorang pegawai kantor, ya it's okay, nggak apa-apa, itu semua pilihan, aku menghargai apapun pekerjaan kalian. Nah, kalau aku sendiri, yaitu fokus aku ingin tetap bergelut di pekerja seni, entah suatu hari mungkin aku bisa sebesar, siapa kita bilang, Chelsea Islan atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya di dalam kita berusaha untuk mencapai goals itu kita tadi, ada banyak kendala, ada banyak gangguan, itu juga ya nggak apa-apa karena kita lahir kan kita udah ditulis tuh, kita ketemu sama siapa, besok kita melakukan apa, semua hal itu memang udah ada yang atur ya, Allah udah ngatur itu semuanya. Jadi yang penting tetap fokus, tetap jalani apa yang mau kamu jalankan. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa fleksibel ya. Misal teman-teman masih mengalami kebingungan, it's okay, nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Tapi kalian tuh tetap berusaha untuk tetap konsisten ingin mencapai sesuatu yang ingin diraih. Gitu. Dan ini terakhir aku ada quotes ya, ini dari B.J. Habibie. Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Benar ya? Tapi kadang juga kita dalam diri sendiri itu kita sering loh, tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu nggak disampaikan dalam sebuah ketikan. Misalnya kita hanya dalam pikiran kita, ih si ini kok nggak bisa sih ngapa-ngapain, ngapain sih mereka upload ini kekayaan apa segala macam. Kayak gitu-gitu, ya berarti kan secara nggak langsung kita memperhatikan mereka kan, padahal mereka juga kayak nggak mikirin kita juga ya, contoh-contohnya kayak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, ini besok pasti akan dibahas ya, kalau nggak salah besok tuh tentang digital branding ya, hati-hati, jejak digital tuh menyeramkan, jadi kalau bisa di dalam hati aja, jangan diketik di sosial media. Udah, mungkin amat sangat singkat, segitu aja materi dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa atau ingin bertanya, boleh setelah ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih sekali Kak Farah. Materinya sangat simpel dan sangat mudah dicerna ya teman-teman ya.
Nah, intinya tuh kita harus kunci menjadi konsisten tuh tentunya kita harus fokus. Jadi dengan fokus kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan dan kita akan tentunya akan fokus dengan hal apa sih yang ingin kita jalankan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Di sini udah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin bisa langsung saja saya persilahkan kepada Jessica Caroline. Mungkin Jessica Caroline bisa on-cam dan bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang akan disampaikan kepada Kak Farah. Mungkin kalau Jessica belum ada, Inayah Alawi. Aku Kak ada. Oke, langsung ya Inayah bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Kak Farah Maudina. Silahkan. Ya. Makasih sebelumnya. Halo Kak Farah, aku Halo, Ina. Ya maaf sebelumnya off cam, soalnya lagi hujan juga. Jadi gini Kak, aku mau tanya. Kan gini, aku mau mulai buat ngembangin personal branding aku di sosial media. Tapi sekarang ini aku sendiri masih sekolah SMA kelas 12 dan mungkin tugasnya itu kayak lagi banyak-banyaknya. Tapi di sisi lain gitu aku tuh mau belajar konsisten gitu Kak buat ngebuat personal branding. Nah, menurut Kakak gitu, ada gak sih kayak batasan minimal kita mulai konsisten buat ngebuat personal branding itu kapan? Terus aku juga mau tanya nih Kak, kan Kakak dulu mulai menekuni apa yang Kakak suka nih. Terus Kakak pernah ada gak sih di titik yang udah males gitu? Konsisten tapi lagi males-malesnya. Gimana cara ngembangin supaya bisa konsisten lagi? Gitu Kak. Makasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Ini mau langsung dijawab atau di hold dulu atau gimana? Bisa langsung dijawab aja Kak Farah. Oke. Tadi Inai nanyain tentang apa batasan minimal untuk apa? Boleh Bila dibantu? Pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana dia ketika lebih ke membagi waktu Kak, bagaimana dia caranya konsisten, sedangkan kegiatan Inai sendiri ini mungkin masih susah untuk ditata oleh Inai ya, seperti itu ya Inai ya? Iya Kak. Oke, sama tadi ada di poin terakhir dia nanyain tadi yang aku tuh yang apa ya? Mungkin Inai bisa langsung menyampaikan lagi pertanyaannya dengan jelas. Tadi yang terakhir, Ya. maaf. Jadi gini Kak, kan Kakak dulu mulai buat menekuni passion Kakak gitu. Sudah lulus SMA nih Kak. Nah, Kakak itu dalam konsisten membuat personal branding Kakak pernah nggak ada di titik jenuh dan kayak males gitu buat ngelanjutinnya? Gimana supaya Kakak bangkit lagi buat konsisten gitu Kak? Oke, nah berarti aku cerita aja nih ya di sini ya. Oke, jadi gimana caranya aku ngebangun sebenarnya? Aku tuh tanpa aku sadari, aku tuh ternyata SD-nya itu udah di SD Seni. Kalau kalian tahu SD Taman Siswa, Ibu Pawiatan yang Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa. Aku tuh kadang suka lupa, aku tuh SD-nya situ. Dan aku tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, aku ikut yang namanya Dolanan Anak, karena selalu dipilih sama guru. Dan aku juga ikut nari tradisional pada saat itu. Makanya dari SMA kelas 1, ada nih tiba-tiba orang ngajak aku nawarin photo session. Aku tuh mengawali bidang seni aku pas besar itu jadi seorang foto model, dimulai dari nggak dibayar. Itu pada saat itu lagi main Facebook ya, kalau aku ya. Lagi main Facebook banget, itu sampai Facebooknya ada berapa tuh, ada 2 atau gimana ya. Aku awalnya belum paham tuh tentang yang namanya ngebuat citra diri, personal branding, atau gimana. Tapi aku benar-benar melakukan pekerjaan atau melakukan hal-hal yang aku sukai terlebih dahulu. Jangan dipaksa untuk, misalnya aku dulu pernah dilesin piano, keyboard. Tapi ternyata aku nggak terlalu passion di situ ya.
Jadi aku cari ini bidang lain apa yang aku bisa sambil kerjain pas sekolah. Jadi pas sekolah pun aku alhamdulillah udah punya kayak penghasilan ya buat uang jajan lah ya, buat jajan-jajan apa tuh dulu, cemilan-cemilan gitulah ya. Eh, Ngawalin dari SMA kelas 1 berarti itu aku 2010-2011 sampai ternyata waktu pas aku benar-benar punya Instagram, aku 2014 aku punya Instagram agak telat. Itu aku ngebangun, aku adalah seorang foto model pada saat itu. Aku memang berubah-berubah dan sampai saat ini pun aku kayak masih mencari mencari jati diri di sosial media ya, bukan kalau jati diri sendiri ya insya Allah udah paham. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap konsisten dalam apa ya, ngebangun. Pokoknya cari dulu, gali dulu apa yang kamu senangi, itu yang paling pertama. Mungkin bisa dicatat. Gali potensi apa yang ada di diri kamu dengan cara lakukan hobimu. Apapun itu, pokoknya yang kamu senangi dulu. Makanya nanti bakal berkelanjutan, akan ketemu sendiri. Nggak apa-apa, itu seiring berjalannya waktu, nggak ada kata terlambat. Kayak aku sampai detik ini pun kemarin aku masih ikut ajang-ajang kayak gitu walaupun aku udah bisa dibilang berumur ya, seperempat abad, tapi nggak apa-apa, nggak ada namanya terlambat gitu. Misalnya orang udah seumuran aku, mereka udah jadi artis, mereka udah jadi MC kondang atau yang apapun itu, nggak apa-apa, it's okay. Tapi aku tetap sama satu tujuanku, aku ingin ngebangun diriku yang seorang pekerja seni, aktris. Makanya kenapa di webinar kali ini aku minta tolong dong aku ditulisnya aktris aja ya, jangan presenter, karena aku presenter aja juga masih belajar gitu. Dan pernah nggak ada di titik jenuh? Pernah. Justru setelah kemarin aku usia 23, 24 ya, kayaknya aku tuh pakai Instagram tuh, aku pernah mikir, aduh ya Allah, aku capek banget dengan dunia maya ini, bisa berhenti nggak aku jadi orang kaya aja yang udah dollar bill gitu ya. Tapi kayak aduh nggak bisa gini, karena aku juga maksudnya mungkin dari sosial media lah aku bisa membentuk diriku dan bisa meraup pundi-pundi rupiah dari situ. Karena sekarang apalagi karena pandemi, orang jadi serba kreatif, semua bisa dilakukan oleh jarak jauh. Ketika kamu berada di titik jenuh, kamu ingat-ingat kembali aja proses yang akan kamu buat, dan atau mungkin kalau misalnya kamu udah ngerasain gimana caranya menuju ke proses ke tujuan kamu, kamu ingat-ingat lagi aja betapa susahnya, betapa lika-likunya gitu. Oke. Dari Inai gimana? Sudah cukup jelas ya dari Kak Farah. Oh iya Kak, pertanyaan yang satu lagi buat kayak minimal personal branding itu kapannya? Oh itu oke. Kalau untuk minimalnya sebenarnya tuh nggak ada. Apalagi dulu seumuran kamu, berarti kamu kelahiran berapa ya? 2005 ya? Iya Kak. Iya, ya ampun, masih muda banget. Apalagi sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh udah melek media banget ya. Jadi kamu bangun dari sekarang pun nggak apa-apa. Maksudnya aku banyak ya ngeliat, aku bisa bilang mungkin nggak bermaksud sombong ya. Mungkin aku bisa bilang ada penggemar aku yang dia DM aku lihat sosial media gimana, oh mereka masih sekolah, nggak apa-apa. Itu mau dihapus, mau diarsip, itu hak kamu. Kamu bisa mulai bangun dari sekarang. Mau orang bilang, misalnya kamu suka tentang beauty, ya mau jadi beauty blogger, kan banyak tuh, nggak apa-apa. Apa aja konten apapun bisa digunakan pakai kamera apapun. Dimulai dari sekarang nggak apa-apa. Untuk ngatur waktunya kamu bagi-bagi aja sendiri. Misalnya kamu masih harus les atau masih harus belajar atau mungkin tugas kelompok. Misalnya malam-malam sebelum tidur tuh kan banyak waktu ya biasanya. Ada sejam 2 jam daripada main handphone aja. Kira-kira kamu lihat tuh atau lihat-lihat aja YouTube. Kira-kira kamu sukanya apa? Kamu bisa mulai gali di situ. Lalu bikin aja plan-plan. Kamu misalnya kamu bilang tadi mau ngebangunnya di media sosial, ya udah nggak apa-apa tuh. Kamu lakuin aja. Bikin dulu plannya. Baru kalau misalnya kamu udah siap, nah baru kamu mulai posting deh di Instagram. Nanti untuk detailnya kan pasti dikasih tahu di pembicara yang 2 hari ke depannya. Oke Kak, terima kasih banyak.
Ya, sama-sama ya, Ina. Oke, terima kasih Kak Farah. Ya, selanjutnya mungkin langsung saja ke Jessica Caroline ya, penanya selanjutnya. Bisa langsung on cam dan menyampaikan pertanyaannya. Halo, udah dengar belum suaranya? Sudah. Dengar. Ntar gak lupa. Gak apa-apa, Jadi, santai aja. jadi aku tuh tipe orang yang sebenarnya tuh kayak suka nyatet gitu ya. Jadi kayak ibarat kadang tuh kayak lupa gitu. Jadi aku suka pakai sticky note gitu ya. Terus juga Sampai di sticky note tadi. nah jadi aku tuh juga suka kayak misalkan untuk membantu aku konsisten gitu ya. Membantu aku konsisten itu kayak aku suka kayak bikin misalkan jadwal aku di to-do list gitu loh, di to-do list. Jadi kayak tapi dalam pelaksanaannya tuh kayak kadang-kadang banyak banget halangan dan rintangannya gitu. Ada nggak Kak tips gimana caranya supaya gimana ya itu tuh berjalan gitu loh? Atau emang aku nggak tahu ya semua orang apa ada hal yang udah di to-do list tapi tetap nggak terlaksana atau semua orang bisa tuh ngejalanin to-do listnya setiap harinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku untuk konsisten itu kayak susah banget gitu Kak. Ada lagi? Terus juga gampang kayak ke distract gitu loh sama hal-hal yang datang tiba-tiba. Aduh kayaknya ini jadi kayak dan kadang-kadang tuh bikin apa ya ribet sendiri gitu loh kayak riwah gitu. Jadi hal yang udah aku to-do listin itu malah nggak terlaksana kayak gitu kadang-kadang Kak. Ada tips nggak Kak buat hal yang kayak gitu? Oke, tips. Thank you. Ya, sama-sama. Jessica namanya ya. Oke. Kamu sama sih kayak aku. Aku juga tipikal yang suka nyatet karena aku bisa dibilang walaupun mungkin aku di sini ngasih materi ke teman-teman semuanya, tapi aku bisa dibilang kayak untuk memahami sesuatu tuh cukup lama, butuh waktu. Kalau misalnya orang hanya butuh 2-3 kali ngebaca, aku perlu kayak 5-7 kali ngebaca baru bisa paham. Jadi itu nggak apa-apa, masih wajar banget ya. Dan tips supaya bisa konsisten tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil nih. Misalnya, aku tuh dulu waktu pas masih di Jogja karena masih tinggal sama orang tua, aku tuh terserah aku aja kayak misalnya aku bangun tidur, kadang aku nggak ngerapin tempat tidur, terus pulang gitu, rambut banyak yang rontok, biarin aja mamaku yang bersihin ya kan. Tapi setelah aku merantau ke Jakarta, aku tuh nggak tahu kenapa bisa berubah. Maksudnya dari aku memperhatikan mamaku, aku jadi orang yang bener-bener rapi nih. Maksudnya nggak yang aku bukan yang perfeksionis, tapi aku bisa meletakkan, menaruhkan barang-barang sesuai tempatnya. Misalnya tas aku di sini, aku taruh di sini, jaket aku taruh belakang pintu, habis pakai kecap aku taruh tempatnya. Itu kamu harus mulai dari hal-hal kecil itu akan menjadi kebiasaan itu tadi. Nah, kalau untuk yang kamu lakuin, ya mungkin tipsnya aku bisa kasih tahu mulai dari hal-hal yang ada di kamar kamu dulu atau yang ada di rumah kamu. Nanti kamu tuh akan kebiasaan juga akhirnya bisa ngelakuin apa yang udah kamu catat ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tertunda, itu nggak apa-apa, tapi dijadiin sebagai hutang. Jadi kalau misalnya pada satu waktu itu kamu belum ngerjain ini, misalnya, aduh aku tuh harusnya mupuk bunga nih atau mindahin akar tanaman nih, sekarang kan banyak yang suka tanaman ya. Jadi, oh ya udah berarti aku hutang nih, pokoknya besok aku harus ngerjain ini gitu. Aku selalu nerapin kayak hutang-hutang gitu. Jadi kalau misalnya banyak pekerjaan yang aku belum lakukan, aku jadiin sebagai hutang, tapi mau nggak mau harus dikerjain, entah itu kapan, tapi harus dikerjain gitu. Jadi tetap dicatat. Itu udah yang aku omongin barusan udah termasuk gimana cara nge-handle distract juga sih. Anggap aja hal-hal yang belum kamu kerjakan itu sebagai hutang. Mungkin nggak bisa kamu kerjain sekarang, tapi pokoknya nggak tahu gimana caranya, nggak mau tahu kapan, pokoknya kamu harus nyelesain dan harus kamu bayar utang kamu itu.
Begitu, Jessica. Gimana? Hilang Jessica-nya. Makasih ya Kak, udah dijelasin. Iya, sama-sama. Semoga membantu. Oke, langsung saja ya ke penanya selanjutnya. Michelle Owen James Mayau. Michelle? Malam Kak, ya saya Michael. Oh, ya Michael. Silahkan ya pertanyaannya. Boleh langsung disampaikan. Oke ya, ini pertanyaan terkait refleksi dari materi-materi kemarin juga sih. Kemarin kan udah belajar mengenali diri sendiri juga, mengenai peluang dan juga keahlian dari diri kita. Nah, hari ini kita belajar tentang konsistensi. Nah, yang aku pengen nanya ini Kak, kita kan misalnya udah nyusun target nih, kita udah nyusun semuanya, udah catat apa aja yang dalam diri kita dan apa yang mau dilakuin, lalu kita udah lakuin nih, kita udah lakuin secara optimal, tapi kayak apa ya, nah kita nggak ngerasa targetnya tercapai gitu, kita nggak ngerasa targetnya tercapai dan juga kayak nggak ada proses gitu, nggak ada pencapaian, naik enggak, turun enggak, kayak benar-benar kayak di sisi yang kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh berproses apa enggak. Nah, tanggapan Kak Farah mengenai kasus itu seperti apa ya? Itu aja sih Kak. Oke, udah ngelakuin proses segala macam strategi, tapi habis dievaluasi kayak nggak mencapai apa-apa gitu ya. Itu juga apa ya, kayak kendala banyak orang ya, pasti setiap orang juga ngerasain itu, dan aku juga mungkin sampai saat ini ada di titik itu karena aku pengen nih jadi orang yang lebih dari sekarang. Aku pengen terkenal, maksudnya lebih banyak diketahui orang. Aku bukan menilai dari followers ya, karena itu hanya segelintir kecil, tapi lebih kepada kayak maksudnya aku benar-benar dikenal secara halayak luas, padahal aku sudah merintis dari tahun berapa aku di Jogja sampai saat ini. Aku lihat teman-teman aku ada yang dia udah naik karena sinetron atau karena dia ikut ajang sesuatu lalu dia naik gitu. Tapi nggak apa-apa, itu maksud aku udah nyusun itu, aku udah melalui proses itu. Mungkin aku bisa mikir aku kayak nggak mencapai apa-apa, tapi banyak pelajaran yang aku bisa ambil. Jangan sampai ada, kalau bisa sih pikiran yang nggak mencapai apa-apa itu sedikit disingkirkan, tapi bagus juga untuk kamu, mungkin bisa jadi motivasi untuk melakukan hal yang lain. Tapi kalau buat aku, jangan sampai apa yang kamu maksud itu nutup kamu untuk tidak terus melakukan sesuatu. Aku cuma bisa bilang itu ya. Tapi aku nggak bisa ngasih tips atau yang gimana. Tapi jangan sampai yang kamu bilang tadi menutup kamu untuk melakukan sesuatu. Pokoknya lakukan aja apapun itu, karena kita nggak tahu nih jalan Tuhan tuh gimana, ya kan. Jadi pokoknya banyak bersyukur sembari misalnya memang kita tuh nggak bisa terlepas dari dunia media sosial ya, mungkin terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, gimana kitanya. Tapi di media sosial kamu bisa tunjukkan itu. Misalnya kamu sekarang apa kegiatannya? Untuk saat ini sih lagi latihan public speaking nggak di Model United Nation. Lagi latihan apa? Public speaking. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu ingin nge-reach menjadi seorang presenter atau MC, nggak apa-apa, itu kamu gali terus aja dengan misalnya ada temen yang nawarin nih, walaupun itu acara internal, tapi kamu iyain dulu aja, misalnya fee-nya nggak ada, nggak apa-apa. Itu tuh fee itu akan timbul seiring jam terbang berjalannya waktu. Kayak aku sekarang aja masih tetap insecure kalau misalnya ada tawaran MC gitu, karena aku belajar public speaking juga otodidak, dan maksudnya aku nggak punya keberanian kayak kamu nih ikut suatu wadah untuk bisa public speakingnya lebih bagus lagi. Maksud aku malah kamu udah satu step di depan aku karena kamu berani untuk melakukan itu. Ya itu, aku cuma bisa bilang itu, jangan
sampai itu ngebuat kamu berhenti nggak ngelakuin apa-apa. Pokoknya tetap keep going aja. Mau temenmu misalnya bilang, ya lah lu ngapain sih bikin kayak gituan? Nah, ngapain sih lu bikin ikut-ikut kayak gitu? Nah, biarin aja lah, orang lu juga apa segala macam apa ngomong-ngomong kayak gitu, biarin aja. Go ahead aja. Pokoknya mental kamu harus kuat. Memang kalau misalnya kita ingin ngebentuk sesuatu citra diri, memang mental kita tuh harus kuat apapun yang orang katakan. Ya, makasih Kak Farah. Gimana Iya, Michael? sama-sama. Michael udah jelas atau mau tambahan lagi pertanyaan buat Kak Farah? Udah jelas Kak. Thank you banget jawabannya. Iya, sama-sama Michael. Ya, selanjutnya ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu silahkan Nur Aisyah untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Farah. Halo Nur Aisyah. Iya, Kak. Oh, ya. Sorry banget kan sebenarnya aku Nuraika ya teman-teman aku pada video ya. Pertanyaannya tuh buat Kak Farah, gimana sih kan Kak Farah juga lagi ngerti nih supaya bereskan. Gimana caranya buat kita personal branding kita tuh dimulai dari mana sih kalau kita mau mempromosikan kita sebagai presenter atau public speaker lainnya yang ada misalnya kayak pembicara, moderator, itu gimana kita mempersonal brand kita baik di sosmed maupun di offline. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Kak Farah mungkin bisa unmute dulu. Gak kepencet ya, maaf. Tadi Aisyah bilang nanya gimana caranya ngebentuk personal branding dan kamu tuh ingin apa di bidang apa moderator kayak gitu ya, gimana cara memperkenalkan itu di sosial media kalau kamu atau ya kita pembicara public speaker gitu kan. oh gitu ya. Kamu sekarang kegiatannya apa kalau boleh tahu? Aku baru dari ilmu komunikasi, tapi karena pekerjaan aku akunting, jadi aku kayak ngerasa gimana ya caranya biar dua-duanya itu jalan. Oh udah lulus kuliah ya berarti ya? Iya, baru aja sih kalau lulus kuliahnya Kak. Oh iya ya nggak apa-apa. Menarik. Mungkin apa ya? Ini kayaknya ini nanti bakal lebih banyak dikupas di pertemuan selanjutnya nih sama Kak Zata Ligo nih, karena dia lebih ke digital branding ya, sama kayak ini juga agak nyerempet tapi aku usahain untuk ngejawab ini. Kamu bisa mulai nggak apa-apa dari bio di Instagram kamu, atau mungkin dari keseharian kamu lagi dengan siapa, atau dengan siapa yang punya power, kamu bilang, kamu jual aja dirimu gitu. Misalnya, contohnya aku nih, misalnya aku kan bergerak di bidang aktris dan juga host. Nah, kadang-kadang aku ambil juga nih job voice over. Kadang kalau misalnya aku lagi syuting yang ringan-ringan, yang klien hire aku ya, tapi bukan itu dari casting, aku bilang, boleh loh kalau misalnya butuh voice over, aku bisa loh nge-voice overin gitu. Kadang tuh aku memang suka ngejual diri aku dengan cara kayak gitu. Ntar kalau misalnya butuh sampelnya, ntar aku kirimin gitu. Kamu bisa mulai kayak ngejual diri kamu dalam arti positif ya, untuk hal-hal itu ke orang yang mungkin punya power supaya kamu bisa di-hire mungkin agar bisa menjadi moderator dan yang lainnya. Kalau untuk di Instagram, ngebentuknya dengan cara, kalau misalnya nih si Aisyah punya pengalaman pernah memoderatori suatu acara, boleh diupload dengan hashtag yang relate supaya misalnya kalau orang cari atau orang butuh bisa juga apa nge-reach kamu lewat situ. Dan bisa juga nih ditulis di biomu misalnya moderator, MC atau apapun itu nggak apa-apa. Jadi maksudnya ketika orang lihat dari
media sosial kamu, oh ini orang bisa nih, coba kita lihat portofolionya misalnya, karena sekarang kan Instagram, atau even kamu nggak suka ngegabungin Instagram pribadi kamu dengan Instagram yang kamu inginkan, kamu bisa buat Instagram yang lainnya tapi dicantumin di bio tipsnya kayak gitu. Dan yang kamu follow adalah orang-orang yang bergerak di ruang lingkup itu, karena inner circle-nya bakal lebih jelas. Jadi ya insya Allah bisa kebangun dan kebentuk dari situ. Oke, terima kasih Kak. Ada insight Sama-sama baru. Aisyah. Oke. Mungkin karena pertanyaan dari teman-teman sepertinya sudah semua ya Kak ini. Nah, kita sharing-sharing aja ya Kak, santai sharing Iya. tentang gimana sih pengalaman Kakak dalam nge-branding diri dan bagaimana sih dampaknya dalam membangun relasi gitu di dunia pekerjaan. Seperti kita tahu ya teman-teman semua Kak, Farah ini sepertinya sudah sangat berpengalaman banget nih di dunia pekerjaan nih. Gimana sih Kak caranya nih awal mulanya gitu? Gimana membangun personal branding itu dengan kaitannya nanti Kakak bisa membangun relasi pekerjaan gitu Kak. Iya. Oke. Ini banyak teman-teman yang nggak on cam ya, aduh sayang banget. Nggak bisa lihat deh mukanya satu-satu. Coba deh teman-teman on cam dulu Aku aja. soalnya ngecek kayak slide-slide gitu. Tapi it's okay, mungkin ada yang ngesambil ya, sambil kerja atau apa. Ini aku yakin teman-teman pasti yang nggak ada teman-teman yang nggak ada apa Bila? Yang nggak ada halangan mungkin bisa langsung on cam ya, biar kita juga bisa berinteraksi, biar bisa lebih kenal juga ya Kak. Gitu. Oke. Berarti ini aku lebih ke cerita-cerita aja ya. Jadi teman-teman, maksudnya aku yakin banyak di antara dari kalian mungkin atau bahkan lebih berpengalaman dari aku, karena maksudnya umur itu bukan berarti banyak pengalaman, karena aku banyak punya teman yang umurnya masih 20-an, dia jauh lebih pintar, jauh lebih berpengalaman karena dia ya itu tadi memiliki proses yang lebih banyak dari aku. Mungkin pada saat itu aku pernah ikut Miss Celebrity, itu ajangnya SCTV juga di 2015. Sebenarnya aku bisa aja pindah kayak teman-teman yang lainnya, hijrah ke Jakarta, membangun karirnya. Cuma karena aku lebih kayak lagi-lagi fokus goals aku mau menyelesaikan pendidikan aku karena keluargaku yang bantu, jadinya aku selesaikan dulu sampai di tahun 2018. Alhamdulillah aku 4 tahun lancar selesai. Nah setelah itu baru aku pindah ke Jakarta di Januari 2019. Nah kayaknya aku terlalu kelewatan, jadi gini ya, aku kan baru buat ada beberapa orang pernah bilang ke aku, Far kamu tuh orangnya anggun ya, terus nggak neko-neko gitu. Padahal aku sendiri cukup neko-neko, kadang pecicilan atau kayak gimana, masih kayak anak-anak ya pas itu umur berapa 20-an. Tapi ternyata aku di mata orang tuh yang seperti itu ya, maksudnya nggak apa-apa loh kita tuh sebagai orang punya two face, karena kalau misalnya berhubungan dengan bidang pekerjaan, mau nggak mau kita selain mempunyai bidang mental yang kuat, kita juga harus punya dua muka. Jadi apa yang ditunjukkan di pekerjaan, di media sosial, tapi dengan kita yang lagi di rumah beda, atau kita yang lagi, kadang aku sama teman-temanku di luar aja bisa beda lagi, karena maksudnya aku mau menunjukkan citra diri aku yang seperti ini loh gitu. Mungkin teman-teman bisa bilang aku anggun karena aku mungkin nggak terlalu kata-kata kebun binatang, tapi mungkin bukan aku nggak serk ya dengan kata-kata yang kasar-kasar gitu, jadi mungkin orang-orang bisa bilang kayak aku tuh anggun, padahal sebenarnya kalau teman-teman bisa cek Instagram aku tuh cukup tomboy sebenarnya. Aku punya heels saja cuma 3 biji, yang lain aku punyanya sneakers, aku suka banget pakai kaos gombrong apa segala macam. Jadi aku juga mengalami banyak perubahan, apalagi dalam membangun Instagram aku. Dari yang tadi mungkin kalian sempat dengar, aku di 2014 aku ngebentuk diri aku yang seorang foto model. Nah, foto model udah nggak begitu naik, aku mulai terjun di dunia actingnya di Jogja. Aku mulai kadang upload pas segala macem.
Terus kalau misalnya dimintai sebagai seorang juri juga aku ayo. Jadi aku membuat bentuk diri aku tuh tidak yang terlalu misalnya, anaknya berpendidikan banget, enggak. Jadi seiring, maksudnya naturalnya aku buatnya, tapi tetap orang lihat aku tuh beda sama teman-teman yang lain karena aku ngebentuk diri aku. Aku tulis di situ kalau nggak salah aku tulis sekarang aktor ya, karena aku memang fokusnya mau ke aktris, bukan selebgram atau gimana. Jadi apapun yang aku terima, kita ngomongin media sosial nggak apa-apa ya. Misalnya tawaran endorse nih, banyak ya, iklan pemutih, game, pelangsing, apapun itu. Aku batasin semua itu, karena aku nggak mau dibilang selebgram. Aku mau orang tahu aku sebagai aktor. Jadi aku fokus di situ. Walau bisa kalau yang followersnya 10.000 ke atas bisa belasan juta, tapi aku nggak mau ngambil kesempatan itu karena apa? Maksudnya lagi-lagi kalau misalnya kalian ketemu aku langsung, aku kulitnya nggak putih, aku bisa dibilang medium tuh sawo matang. Aku nggak mau ngebentuk diri aku yang tiba-tiba kayak, lu bakal putih banget pakai ini, bakal cerah. Nah itu tuh nggak honest di diri aku. Aku mau menciptakan diri aku yang jujur. Kalau iya pun aku nerima produksi skincare, aku pasti jaraknya akan jauh banget sama yang sebelum-sebelumnya. Terakhir aku ambil produk endorse skincare itu tahun 2019, aku baru ambil lagi di 2021. Jadi kayak ya udah teman-teman mungkin bisa mencontoh dari yang kecil ya, misalnya dari aku nih, aku ngejaga banget apa yang aku mau posting. Aku buat aku ngejaga apa yang aku posting, aku ngejaga aku mau kelihatannya seperti apa. Itu semuanya aku jaga. Ya mungkin terkesannya kayak dibuat-buat, tapi itu ada baiknya juga nanti dari pekerjaan yang diterima. Misalnya sekarang tuh kayaknya nggak menutup kemungkinan loh, mau orang yang bergerak di bidang HRD, bergerak di bidang sekretaris atau apapun itu bidang pekerjaannya, kadang perusahaan itu bisa ngecek sosial media kita, kecuali yang sosial media diprotek ya, kadang bisa ada pertimbangan tuh di situ. Karena temanku ada yang bekerja di salah satu platform pihak ketiga untuk mencari pekerjaan, ternyata sosial media tuh kadang juga dicek. Jadi makanya perlu hati-hati dan bijak untuk posting apapun yang kalian ingin posting. Jadi kalian bisa bebas ya ketika kalian di rumah aja, lagi di kamar atau kayak gimana. Tapi ketika keluar kalau bisa kalian ngejaga itu, karena balik lagi misalnya apalagi manner sama attitude ya, itu juga kita emang nggak bisa menilai dari sosial medianya, tapi ketika ketemu langsung jangan sampai orang jadi kayak kecewa. Mungkin kamu nampilin diri kamu yang sangat cantik, tapi ketika aslinya maksudnya cantik, tapi ketika ngobrol kok nggak ada mannernya ya, nggak ada attitude-nya, itu bakal jadi kayak anjlok banget. Jadi pokoknya aku cuma bisa nyampein harus berhati-hati aja dalam apapun yang kita posting, apapun yang ingin kita bangun. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melenceng. Kayak misalnya aku nih kemarin ikut aja The Next Presenter Liputan 6. Ya itu melenceng sih dari bidang aku karena itu bidang jurnalistik ya. Tapi aku mau coba semua opportunity, tapi aku tetap ngebawa citra diri aku yang ya udah, aku bisa feminim, aku bisa tomboy juga, tapi aku tuh orangnya memang apa ya, nggak mudah putus asa sih. Jadi apapun aku coba gitu. Maksudnya kalau ada kesempatan coba. Oke, Kak Farah, sangat inspiratif banget ya ini teman-teman, mungkin bisa jadi bekal juga Amin, buat semoga. kita ya, buat bekal juga buat kita ke depannya gimana caranya kita membranding diri dan pokoknya selalu mengikuti apa yang kita inginkan ya Kak, intinya gitu. Nanti Benar. pasti semua itu akan berjalan bersamaan gitu. Kalau kita nyaman dengan posisi kita, dengan apa yang kita punya, nanti kita juga akan sanggup gitu untuk melakukan hal-hal yang ingin kita tuju dan ingin kita capai gitu ya teman-teman. Benar. Nah, mungkin teman-teman nih dari Kak Farah
Kalian ada nggak sih yang kira-kira ingin banget nih berkecimpung di bidang yang sama kayak Kak Farah nih, mungkin jadi aktris gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing di sini langsung. Kak Farah minta tipsnya Hai, atau gimana aku, gitu. aku pengen sharing dong. Hai, boleh ini. Halo, Hai, siapa itu? Halo. hai, kenalin, namaku Kiraina. Salam kenal Kak Farah. Halo, kirain aku kayak nggak asing ya mukanya ya. Masa sih? Ya, jadi gini Kak Farah, aku pengen tanya nih. Aku tuh sempat juga dulu ikutan presenternya SCTV. Dan itu waktu pas aku lagi kuliah, aku tuh ada teman, jadi aku bareng sama teman aku di sana Zia. Jadi aku pernah ikutan salah satu seleksi, apa sih kayak audisi untuk presenter SCTV gitu. Dari 250 orang sekian, hampir 200, aku masuk 25 besar. Terus tapi aku nggak masuk 6 besar sih, cuma aku masuk 25 besarnya itu. Terus kan kayak sebelumnya aku penyiar radio juga gitu. Iya, Kayak keren. aku tuh pengen banget Kak masuk lagi di dunia jurnalistik. Jujur pengen lagi kalau ada kesempatannya. Aku pengen jadi presenter, aku pengen jadi jurnalis. Dan kalau aku pengen tanya sama Kak Farah, kalau kita udah berkecimpung di dunia karir yang sekarang, aku kan sekarang kerja di bidang manajemen dan finance. Kalau jadi jurnalis, gimana ya Kak gitu, karena jujur kayak aku udah jarang praktis juga, kayak lidahku juga udah banyak yang kayak missing gitu. Aku harus gimana lagi ya kayak, tapi aku antusias banget untuk ikutan untuk gabung lagi untuk dunia jurnalistik gitu. Gitu Iya. sih Kak. Oke. Mungkin kamu dulu pernah ikut MTEX Goes to Campus ya? Iya. Nah, iya, karena sekarang dirubah jadi karena mungkin pandemi dan selanjutnya itu akan adanya The Next Presenter Liputan. Nah, mungkin dari sekian banyak teman-teman yang lagi dengerin sekarang, siapa tahu ada ketertarikan di bidang jurnalistik, kalian bisa coba ajangnya SCTV karena di tahun depan, pertengahan tahun, awal ke pertengahan itu bakal ada lagi, makanya dipantengin aja Instagramnya SCTV ya, gitu. Sebenarnya aku pun juga dulu punya pengalaman di newsreader itu betul-betul hanya ngebaca. Jadi karena aku penasaran, aku pengen banget join di situ. Aku nggak nyangka kalau misalnya kepilih jadi dari 30, terus jadi 10, terus jadi 6 orang. Ya, terus jadi 6 orang. Modal aku cuma satu, apa tuh? Percaya diri. Sumpah aku cuma percaya diri aja. Karena selain percaya diri, aku punya bukan basic ya, tapi kita bilang aja basic acting yang itu tuh benar-benar terpakai di bidang jurnalistik karena misalnya kita lagi live report atau menyampaikan suatu berita, itu tuh kita nggak tahu tuh keadaan di samping kita gimana atau berita yang kita bawakan tuh kayak gimana. Karena bisa jadi berita yang kita sampaikan itu sangat sedih, misalnya kecelakaan, atau misalnya ada kasus pelecehan atau gimana, tapi kita harus ngatur emosi itu. Nah, itu yang aku gunakan. Makanya waktu pas dikomentarin sama senior presenternya Liputan 6, aku bisa dibilang di situ katanya aku yang paling natural. Padahal menurut aku, kalau misalnya menurut aku ya, aku tuh nggak natural karena aku ada actingnya di situ. Actingnya tuh maksudnya meyakinkan penonton tuh dengan actingku. Oh ternyata itu dibilang natural karena misalnya beritanya sedih atau beritanya kriminal atau apa, aku ngikutin sesuai itu. Jadi ternyata basic acting aku kepake walaupun aku nggak punya sama sekali nggak punya pengalaman di bidang jurnalistik. Aku cuma seorang pembaca berita aja tapi yang nggak punya ilmunya. Nah, selain itu, misalnya teman-teman nih, aku kasih tips yang mau bergelut di bidang news presenter, misalnya goals-nya, misalnya kalau reporter juga, itu memang kalau menjadi seorang reporter, harus update berita, harus memang ad-lib, pembendaharaan kata-katanya harus banyak. Karena bisa aja tuh kalian disuruh berdiri di situ 3 menit tuh ngomong apa aja kejadian di situ. Kadang kan kalau misalnya orang-orang yang pembendaharaan kata-katanya dikit kan nggak tahu ya mau ngomong apa. Soalnya kemarin teman-teman juga banyak yang pinter-pinter banget, adlibnya tuh keren banget, mau ditaruh gitu 5 menit kayaknya masih bisa ngomong gitu.
Terus karena bidang broadcasting, apalagi goals kalian jadi seorang news presenter, itu kan media audiovisual. Nah, mau nggak mau kita memang harus terlihat good looking. Kita harus gimana caranya berpenampilan supaya mereka mau hire kita, supaya mereka mau pilih kita. Kayak gitu. Nah, itu akan ngebuat impresi yang, wih, keren banget nih. Kayak kemarin aku waktu 30 besar aja di telepon, aku tuh bener-bener prepare kayak aku ke gedung gitu. Aku catok rambut aku hairdo, aku dandan, aku pakai dress, terus dengan cahaya lampu yang seperti ini. Oh, ternyata mereka impress dengan persiapan aku yang seperti itu gitu. Jadi kayak ada nilai plus, bahkan walaupun kamu mungkin tidak sepintar yang lain, tapi ada impress yang berbeda dengan apa yang ingin kamu tujukan, yaitu dari kayak harus berpenampilan semenarik mungkin gitu. Aku nggak bilang harus cantik atau harus ganteng, tapi yang penting bersih, enak dilihat gitu ya, buat teman-teman yang mau bergelut ya, goalsnya di news presenter ya kayak gitu. Siapa nih tadi? Siapa namanya? Kireina. Ya, Kireina. Thank you banget loh, Kak Farah. Iya, sama-sama. Oke. Karena itu juga sudah menunjukkan pukul 3 ya ini. Iya. Jadi langsung saja untuk conclusion dari webinar hari ini. Jadi kita untuk konsisten dalam personal branding itu perlu dilatih dari hal-hal yang kecil ya. Jadi akan menjadi suatu kebiasaan dan kita juga harus fokus dengan apa yang ingin kita tuju gitu. Pokoknya go ahead, dan mental juga harus kuat dan kita jangan mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Betul. Selama itu yang mau jadi tujuan kita harus kita capai seperti itu. Mungkin dari Kak Farah bisa menambahkan closing statement dari webinar kita hari ini dan menyemangati teman-teman yang lain gitu untuk bisa kayak kakak gitu. Ya ampun, masih belajar juga. Oke, itu udah bener banget yang dibilang Bila. Yang penting kalian fokus sama tujuan kalian. Misalnya ada kendala di tengah jalan, nggak apa-apa, istirahat dulu. Berarti udah capek, udah nggak bisa kayak gini lagi, udah istirahat dulu. Tapi jangan lupa buat bangkit lagi. Jangan lupa sama tujuan kamu, raih itu. Kalau belum keraih juga nggak apa-apa. Proses itulah yang membentuk kamu akan menjadi semakin kuat. Aku mau kasih kata-kata dari seseorang, ini kayak anonim gitu. Misalnya kalian ada kesempatan, ya, ini nih kata-katanya. Berikan aku panggung, maka tak akan ku beri tanggung. Misal kalian punya kesempatan apapun itu, ambil dan jangan setengah-setengah. Itu ambil apapun hasilnya, yang penting kalian udah menunjukkan yang terbaik, berusaha konsisten, no matter gimana pun hasilnya. Oke, terima kasih sekali Kak Farah. Boleh tepuk tangan semuanya. Boleh. Recording stopped. Terima kasih. Mungkin